Analisa nasib AHY pasca KPK telusuri aliran korupsi Bupati Penajam Pasar ke Demokrat. Ditulis oleh Niha Alif dari Swart.com. Jarang sekali kita menjumpai pemilihan pemimpin dari keturunan keluarga di negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Mungkin Megawati memang bisa jadi disebut sebagai keturunan Pak Karno, tapi jarak kepemimpinan mereka terlampau jauh. Ditambah masa jabatan dirinya hanya sekian tahun melanjutkan kepemimpinan Gus Dur. Justru dengan adanya sistem demokrasi, masyarakat cenderung menginginkan sosok yang jauh dari pencitraan keluarga. Sistem demokrasi memungkinkan kita memilih pemimpin dari berbagai sosok dan latar belakang. Rakyat dibebaskan menjatuhkan harapannya pada siapapun yang memenuhi syarat untuk jadi pemimpin. Rakyat kita tampaknya sudah sangat dewasa akan hal ini. Namun sayangnya, elit politik di atas masih saja ada yang berpikiran memainkan politik ala kerajaan. Contohnya Partai Demokrat yang saat kentara menyiapkan AHY sebagai calon presiden. Meski sama-sama beranjak dari militer, pangkat mereka jauh berbeda. Begitu juga strategi berpolitiknya. Harus diakui meski kita tidak menyukai SBY, tapi orang ini begitu hebat dalam menyihir rakyat Indonesia sehingga dibuat terkagum oleh sosoknya. Dirinya memposisikan diri terzalimi, tapi seakan menyiratkan harapan untuk membangun negeri jika diberi kesempatan. Setidaknya itulah yang kita lihat dalam awal periodenya, meski akhirnya pencitraannya semu belaka. Beda halnya dengan AHY yang begitu kaku dan bersikap kekanak-kanakan. Kalau mau melamar jadi ketua geng motor jalanan mungkin masih dipertimbangkan, tapi selebihnya orang sudah ketahuan dahuluan. Tapi selebihnya orang akan ketakutan duluan. Bukan takut dimarahi, tapi takut kalau ada masalah malah ngambek ke rakyatnya. Bisa-bisa fokus pemerintah di bawahnya bukan menyelesaikan persoalan rakyat, tapi malah menyelesaikan persoalan Agus. Dengan adanya fakta seperti ini saja kita sudah tahu nasib AHY ke depan seperti apa. Apalagi ditambah isu penangkapan Bupati Penajam Pasar Utara. Tidak main-main, KPK juga dikabarkan akan menelusuri aliran dana ke Partai Demokrat. Tentu membuat nasib AHY kian terpojok. Seperti dilansir Kompas.com, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mendalami dugaan adanya aliran dana kasus suap Bupati Penajam Pasar Utara Abdul Ghafur Mas'ud ke Partai Demokrat. Seperti diketahui, Abdul Ghafur merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan, sedangkan Bendahara DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Apakah ada dugaan aliran dana ke partai? Itu tentu nanti akan didalami dalam proses penyidikan. Tapi informasi sampai saat ini belum kami dapatkan, kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Kamis 13 Januari 2022 malam. Alex menuturkan Abdul Ghafur kini tengah berkonsentrasi dalam pemilihan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur. Selain itu, KPK juga menaruh perhatian pada keberadaan Nur Afifah bersama Abdul Ghafur di Jakarta saat operasi tangkap tangan atau OTT terjadi pada Rabu 12 Januari 2022 lalu. Ini kan menjadi petunjuk, tentu nanti akan dilihat di proses penyidikan. Untuk saat ini, kami belum bisa memberikan informasi tersebut, ujar Alex. Dalam kasus ini, Nur Afifah diduga berperan menampung uang yang diterima Abdul Ghafur. Uang ditampung dalam rekening bank milik Nur Afifah. Tersangka AGM atau Abdul Ghafur diduga bersama tersangka NA atau Nur Afifah menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan di dalam rekening bank milik tersangka NA yang selanjutnya dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM, kata Alex. Saat melakukan OTT, KPK mendapati uang sebesar 447 juta rupiah dalam rekening bank milik Nur Afifah. Adapun Abdul Ghafur diduga menerima suap terkait beberapa proyek pekerjaan dan perizinan di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Selain Abdul Ghafur dan Nur Afifah, KPK juga menetapkan PLT Sekretaris Daerah PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga PPU Jusman, serta pihak swasta bernama Ahmad Zudi sebagai tersangka. Semoga saja dengan penangkapan ini Partai Demokrat tidak kembali playing victim dengan menyebut pemerintah zalim. Seharusnya mereka ngaca dan balik bertanya, apa yang dilakukan AHY selama ini semenjak jadi ketua partai hingga bawahannya korupsi dan masuk ke partai? Apakah ia hanya sibuk memikirkan bagaimana jadi capres hingga lupa membina bawahannya? Atau jangan-jangan ia malah tahu dan membiarkan adanya korupsi? Bukannya berprasangka, tapi sejak zaman Pepi memang Demokrat jadi raja partai korupsi. Kalau akhirnya ketahuan ada aliran korupsi ke partai, bisakah Demokrat dibubarkan? Lagi pula sejauh ini tidak ada manfaat dari Demokrat untuk bangsa ini. Yang ada malah mempertontonkan keburukan dengan cerminan keserakahan mantan presiden yang haus kekuasaan dan memaksakan anaknya maju. Sebelum jadi catatan buruk bagi bangsa ini, baiknya Demokrat dibubarkan saja.
Toh Agus masih bisa maju lewat PKS asal siap-siap kardusnya saja. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Aneh, Sekda DKI tidak mau beberkan tunjangan operasional gubernur dan wagub. Ditulis oleh X Hardi. Anggaran tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta naik menjadi 177,37 miliar rupiah. Angka itu mengalami kenaikan 26,42 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyebut anggaran tersebut layak dinaikkan. Seperti yang kita ketahui, berita soal kenaikan gaji, bonus, tunjangan atau sejenisnya dari anggota DPR atau DPRD kebanyakan akan ditanggapi sinis oleh masyarakat. Gaji banyak tapi kurang banyak, tunjangan gede tapi masih kurang gede. Begitulah anggapan masyarakat saat ini. Prasetyo awalnya keberatan jika hanya dewan yang disalahkan atas kenaikan tunjangan anggota. Saya tidak tahu masalah sebenarnya gimana. Mungkin ini terkait protes kenaikan tunjangan. Prasetyo kemudian mengatakan gubernur dan wakil gubernur juga mendapat tunjangan operasional setiap bulan. Prasetyo kemudian meminta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali membeberkan jumlah tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat Badan Anggaran membahas soal hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Raperda APBD tahun 2022. Di dalam forum ini, tolong Pak Sekda melalui BPKD jelaskan berapa sih operasional gubernur biar masyarakat juga tahu, gubernur dan wagub, dan perangkatnya semua. Kalau yang disalahkan DPRD lagi. Jadi dalam forum ini saya mau dengarkan, itu saja Pak, katanya. Kalau soal gaji dan tunjangan anggota dewan, sudahlah tidak usah dibahas, tidak ada gunanya juga. Misalnya mau protes pun percuma juga kan, tidak akan serta-merta dibatalkan. Tetapi ada satu hal yang menarik, ketidaktransparanan Pemprov DKI soal tunjangan operasional gubernur dan wakil gubernur. Marullah ternyata tidak membawa data yang diminta Prasetyo soal tunjangan gubernur. Rapat sempat diskors 30 menit, setelah itu Prasetyo menagih lagi data tersebut. Pak Sekda tolong jawab. Apa sudah ada jawabannya? Kalau belum saya skors lagi Pak, tunjangan gubernur dan wakil gubernur, kata Prasetyo. Terjadilah tanya jawab dan penjelasan yang bertele-tele, muter-muter seperti orang yang tersesat dan tidak tahu arah, tidak punya kompas atau Google Maps. Marullah menyebut operasional kepala daerah tahun 2020 pernah dimuat di salah satu harian berita, tapi dia tidak menyebut nominalnya. Dia hanya menegaskan hitung-hitungan tunjangan dan gaji kepala daerah tercantum dalam PP 109 tahun 2020.